Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Pagi itu, suasana kampung masih basah oleh sisa embun. Jalan tanah di depan rumah warga tampak lengang. Hanya suara ayam berkokok yang sesekali memecah sunyi. Dari ujung gang, sosok Ibu Sri berjalan pelan sambil menggendong bakul jamu di punggungnya. Langkahnya ringan, wajahnya tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum. Jamu segar, buat badan sehat. Suaranya lirih namun jelas. Sudah hampir sebulan ini, dagangan Ibu Sri selalu habis lebih cepat dari biasanya. Dulu, ia harus berkeliling hingga siang menjelang, bahkan kadang masih membawa sisa. Kini, sebelum matahari tinggi, bakulnya sudah kosong. "Bu Sri, saya satu ya?" panggil Bu Rini dari depan rumah. Ibu Sri berhenti, menurunkan bakulnya perlahan. Tangannya cekatan menuang jamu ke dalam gelas. "Ini Bu, diminum langsung biar khasiatnya terasa," katanya sambil menyerahkan gelas. Bu Rini tersenyum. "Sejak minum jamu jenengan, badan saya jadi enteng, kayak ada tenaga terus." Ibu Sri hanya mengangguk kecil. "Alhamdulillah kalau cocok." Tak lama beberapa warga lain ikut berdatangan. Seolah tanpa dipanggil, mereka datang silih berganti. Dalam waktu singkat, semua jamu ludes terjual. Namun, di balik keramaian kecil itu, ada satu pasang mata yang memperhatikan dengan cermat. Pak Darto, lelaki tua yang tinggal di ujung gang, menatap dari kejauhan. Kerutan di dahinya semakin dalam. "Aneh," gumamnya pelan. Siang harinya kabar duka menyebar. Pak Wiryo, salah satu warga yang tadi pagi membeli jamu, ditemukan meninggal di rumahnya. Tidak ada tanda sakit sebelumnya. Semua orang terkejut. "Innalillahi, padahal tadi pagi masih kelihatan sehat," ujar seorang warga. Bu Rini yang mendengar kabar itu langsung terdiam. Wajahnya pucat. "Tadi dia beli jamu juga," bisiknya. Pak Darto yang berada di dekatnya langsung menoleh cepat. "Siapa saja yang beli tadi pagi?" Bu Rini tampak ragu. "Banyak, Pak. Saya, Pak Wiryo, sama beberapa orang lain." Pak Darto tidak menjawab. Tatapannya kosong, seolah sedang menghitung sesuatu di dalam pikirannya. Hari berikutnya hal serupa kembali terjadi. Jamu Ibu Sri habis sebelum siang, dan sore harinya satu lagi warga meninggal mendadak. Kali ini seorang pemuda bernama Raka. Desas-desus mulai terdengar. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Masa iya tiap hari ada yang meninggal dan selalu yang beli jamu itu? Bisik-bisik itu semakin kuat, meski tak ada yang berani menuduh secara langsung. Sore itu, Pak Darto memberanikan diri mendatangi rumah Ibu Sri. Rumah sederhana dengan halaman kecil dan sumur tua di belakangnya. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Sri dari dalam. Ia keluar sambil mengusap tangannya dengan kain. "Ada apa, Pak Darto?" Pak Darto menatap wajah Ibu Sri lekat-lekat. "Saya cuma ingin tanya, jamu yang jenengan jual itu dari mana resepnya?" Ibu Sri tersenyum tipis. "Dari orang tua dulu, Pak, turunan." Pak Darto tidak langsung percaya. "Sudah lama saya di kampung ini, tapi baru sekarang lihat dagangan jenengan secepat itu habis." Suasana tiba-tiba terasa dingin. Angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun bergesekan. "Rejeki tidak kemana, Pak," jawab Ibu Sri singkat. Pak Darto melangkah sedikit lebih dekat. Dan kebetulan sekali, yang beli jamu itu selalu jadi yang meninggal. Kalimat itu menggantung di udara. Wajah Ibu Sri tetap tenang, tapi matanya berubah dingin. "Semua sudah takdir," katanya pelan. Pak Darto menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa ganjil, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara dari belakang rumah, seperti ada yang jatuh atau merintih. Pak Darto berhenti. "Itu suara apa?" Ibu Sri langsung menjawab cepat. "Kucing, Pak, sering masuk ke dapur." Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas,
seperti bisikan lemah yang tertahan. Pak Darto menoleh ke arah sumur tua di belakang. Hatinya berdebar. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. "Pak Darto," suara Ibu Sri berubah lebih tegas. "Tidak usah ke belakang." Langkahnya terhenti. Ada tekanan aneh dalam nada bicara itu. Pak Darto perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat senyum Ibu Sri yang berbeda, bukan ramah, tapi seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Sejak saat itu, satu hal mulai tumbuh di benak Pak Darto. Kematian demi kematian ini bukan kebetulan, dan mungkin jawabannya ada di dalam bakul jamu yang setiap pagi terlihat biasa itu. Sejak kejadian kematian beruntun itu, suasana kampung berubah. Warga mulai berhati-hati, meski tidak ada yang benar-benar berani menolak jamu Ibu Sri secara terang-terangan. Pagi tetap berjalan seperti biasa, hanya saja kini ada rasa was-was yang menyelinap di antara percakapan. Ibu Sri tetap berkeliling seperti hari-hari sebelumnya. Wajahnya tenang, langkahnya pasti, seolah tidak terpengaruh oleh kabar yang beredar. "Jamu, jamu sehat," suaranya terdengar lagi di gang sempit. Beberapa warga saling pandang. Ada yang ingin membeli, ada pula yang ragu. Bu Rini berdiri di depan rumahnya, memegang ujung kerudung. Ia terlihat bimbang. Tubuhnya memang terasa lebih ringan sejak rutin minum jamu itu. Namun bayangan wajah Pak Wiryo yang terbujur kaku terus menghantuinya. "Bu, beli lagi?" tanya Ibu Sri sambil tersenyum. Bu Rini menelan ludah. "Saya lihat dulu, Bu." Belum sempat ia memutuskan, seorang pemuda bernama Joko datang mendekat. "Ah, saya beli saja, masa takut begitu?" katanya santai. Ibu Sri langsung menuang jamu ke dalam gelas. "Bagus nak, badan sehat itu penting." Joko meneguk habis tanpa ragu. Ia bahkan tersenyum puas. "Segar, Bu." Satu persatu warga mulai luluh. Dalam waktu tidak lama, bakul jamu itu kembali hampir kosong. Hanya tersisa satu botol kecil di sudut. Pak Darto yang sejak tadi mengamati dari kejauhan memperhatikan dengan tajam. Ia menghitung dalam hati, mengingat wajah-wajah yang membeli hari itu. Saat hampir semua selesai, seorang pria pendatang bernama Arman muncul. Ia baru beberapa hari tinggal di rumah saudaranya. "Masih ada, Bu?" tanyanya. Ibu Sri menatap botol terakhir itu, lalu tersenyum tipis. "Ada, ini yang terakhir." Pak Darto langsung menegang. Ia melangkah mendekat. "Tunggu," serunya. Semua mata tertuju padanya. Arman tampak bingung. "Kenapa, Pak?" tanya Arman. Pak Darto menarik napas panjang. "Jangan diminum." Suasana mendadak sunyi. Ibu Sri tetap berdiri, wajahnya datar. "Pak Darto, jangan menakut-nakuti," ucapnya pelan. "Ini bukan menakut-nakuti," balas Pak Darto tegas. "Saya perhatikan yang meninggal itu selalu pembeli terakhir." Beberapa warga mulai berbisik. Wajah mereka berubah pucat. Arman menatap gelas di tangannya. "Maksudnya saya?" Ibu Sri terkekeh kecil. "Semua orang bisa meninggal kapan saja. Itu urusan Tuhan." Pak Darto menggeleng. "Tapi kenapa selalu setelah minum jamu ini?" Ketegangan terasa semakin kuat. Angin pagi tiba-tiba berhenti, membuat suasana terasa pengap. Arman terlihat ragu. Tangannya sedikit gemetar. "Sudahlah, Pak, jangan bikin panik," katanya mencoba tenang. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Ibu Sri mendekat, menyodorkan gelas itu lebih dekat. "Minum saja, tidak ada apa-apa." Untuk beberapa detik, Arman terdiam. Lalu dengan ragu, ia meneguk perlahan. Semua orang menahan napas. Setelah habis, Arman tersenyum kaku. "Lihat, tidak terjadi apa-apa." Pak Darto hanya diam. Tatapannya kosong, seolah sudah tahu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hari itu berlalu tanpa kejadian aneh, hingga malam tiba. Sekitar pukul 9, suara teriakan terdengar dari rumah tempat Arman tinggal. "Tolong! Tolong!"
Warga berlarian keluar. Pak Darto menjadi salah satu yang pertama sampai. Pintu rumah terbuka lebar. Di dalam, Arman tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Saudaranya menangis histeris. Tadi dia bilang ada yang berdiri di sudut kamar, hitam, terus mendekat. Pak Darto berdiri terpaku, jantungnya berdegup keras. Dia pembeli terakhir, bisiknya pelan. Keesokan paginya, kabar kematian Arman menyebar cepat. Kali ini, rasa takut benar-benar menguasai kampung. Beberapa warga mulai menolak saat Ibu Sri lewat. "Maaf Bu, saya lagi tidak butuh," kata seorang ibu sambil menutup pintu. Yang lain pura-pura sibuk, menghindari tatapan. Namun Ibu Sri tetap berjalan, senyumnya tidak berubah sedikit pun. Di ujung gang, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah Pak Darto. Dari kejauhan, mata mereka bertemu. Untuk sesaat, Pak Darto merasa tubuhnya dingin. Ada sesuatu dalam tatapan itu, seolah memberi peringatan. Malam harinya Pak Darto tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Kalau benar, berarti ada yang memilih, gumamnya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Setiap hari, selalu ada satu orang yang mendapat sisa terakhir. Dan orang itu selalu mati. Namun yang lebih mengerikan bukan sekedar siapa yang membeli terakhir, melainkan siapa yang menentukan urutannya. Pak Darto perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Wajahnya tegang. "Ini bukan kebetulan," katanya lirih. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dari arah rumah Ibu Sri, samar-samar terdengar suara seperti bisikan, memanggil nama seseorang. Dan entah kenapa, malam itu, Pak Darto merasa namanya baru saja disebut. Malam setelah kematian Arman, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu rumah banyak yang dipadamkan lebih awal, seolah warga ingin menutup diri dari sesuatu yang tak terlihat. Namun, bagi Pak Darto, rasa takut justru semakin jelas. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Di depannya, secari kertas berisi nama-nama orang yang membeli jamu dalam beberapa hari terakhir. Tangannya gemetar saat menulis. Pak Wiryo, terakhir. Raka, terakhir. Arman, juga terakhir. Ia menarik napas panjang. Tidak mungkin ini kebetulan. Tiba-tiba, ingatannya kembali ke pagi tadi. Cara Ibu Sri menyerahkan gelas terakhir kepada Arman. Tatapannya, senyumnya. Seolah sudah tahu, gumamnya. Pak Darto berdiri. Ia memutuskan untuk mencari jawaban malam itu juga. Meski tubuhnya sudah tua, rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut. Ia keluar rumah dengan langkah pelan, membawa senter kecil. Jalanan gelap, hanya suara serangga yang menemani. Tujuannya satu, rumah Ibu Sri. Sesampainya di sana, ia berhenti di depan pagar bambu. Rumah itu tampak sepi, tidak ada cahaya dari dalam. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Sunyi yang terlalu dalam. Pak Darto melangkah perlahan ke samping rumah. Ia ingat suara aneh yang pernah didengarnya dari arah belakang, sumur tua itu. Saat mendekat, angin tiba-tiba berhembus dingin. Senter di tangannya berkedip sebentar. "Siapa di situ?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu muncul lagi, samar, seperti bisikan banyak orang bercampur jadi satu. Pak Darto menelan ludah. Ia memberanikan diri melangkah lebih dekat ke sumur. Cahaya senter diarahkan ke dalam. Gelap. Terlalu gelap. Tiba-tiba, Pak Darto, ia tersentak. Suara itu jelas, pelan, tapi memanggil namanya. "Siapa?" Suaranya bergetar. Di bawah. Langkahnya mundur satu langkah.
Napasnya memburu. Ia ingin pergi, tapi rasa ingin tahu menahannya. Dengan tangan gemetar, ia kembali mendekat. Cahaya senter diarahkan lagi ke dalam sumur. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Bukan air, melainkan bayangan wajah-wajah. Banyak sekali, saling bertumpuk seperti berdesakan. Mata mereka terbuka, mulutnya bergerak tanpa suara. Pak Darto jatuh ke belakang, senter terlepas dari tangannya. Astaghfirullah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sedang apa, Pak? Pak Darto menoleh cepat. Ibu Sri berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi ramah. Matanya gelap, menatap tajam. Saya cuma... Kata-kata Pak Darto terhenti. Ibu Sri melangkah mendekat. Tidak baik mengintip rumah orang malam-malam. Pak Darto mencoba bangkit. Itu di sumur. Ibu Sri tersenyum tipis. Sumur itu sudah lama. Tidak ada apa-apa. Tidak. Pak Darto menggeleng keras. Saya lihat sendiri. Wajah-wajah itu masih terbayang jelas di pikirannya. Ibu Sri menunduk sedikit lalu berbisik pelan. Mereka hanya ingin didengar. Pak Darto terdiam. Siapa mereka? Ibu Sri tidak langsung menjawab. Ia menatap sumur itu sejenak, lalu kembali menatap Pak Darto. Mereka yang sudah memberi, ucapnya pelan. Darah Pak Darto terasa dingin. Memberi apa? Ibu Sri tersenyum. Rezeki. Hening sejenak. Pak Darto mulai mengerti, meski belum sepenuhnya. Jadi, benar ada yang memilih? Ibu Sri mengangguk kecil. Bukan saya. Jawaban itu justru membuat suasana semakin mencekam. Lalu siapa? Tanya Pak Darto. Ibu Sri tidak menjawab. Ia hanya menatap dalam, seolah jawaban itu terlalu berat untuk diucapkan. Tiba-tiba, suara dari dalam sumur kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Besok, satu lagi. Pak Darto membeku, tubuhnya kaku. Apa maksudnya itu? Suaranya hampir tidak terdengar. Ibu Sri menoleh ke arah sumur lalu kembali menatapnya. Urutan sudah ditentukan, katanya pelan. Pak Darto mundur beberapa langkah. Siapa berikutnya? Ibu Sri mendekat sedikit. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini terasa mengerikan. Orang yang paling takut. Jantung Pak Darto berdetak keras, napasnya tersengal. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengamatinya, sesuatu yang tak terlihat tapi sangat dekat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berlari meninggalkan rumah itu. Di belakangnya, suara Ibu Sri terdengar pelan. Besok pagi, jangan terlambat, Pak. Langkah Pak Darto terhenti sesaat, tapi ia tidak berani menoleh. Malam itu, satu hal menjadi jelas baginya. Bukan hanya pembeli terakhir yang dipilih, tapi juga siapa yang akan menjadi pembeli itu. Dan lebih mengerikan lagi, urutan itu tidak bisa dihindari. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Langit terlihat cerah, namun suasana kampung justru terasa lebih tegang dari hari sebelumnya. Kabar kematian Arman masih menjadi bahan bisik-bisik. Kini, rasa takut tidak lagi tersembunyi. Pak Darto duduk di teras rumahnya sejak subuh. Matanya sembab. Semalaman ia tidak tidur. Bayangan sumur, wajah-wajah di dalamnya, serta suara bisikan itu terus berputar di kepalanya. Orang yang paling takut. Kalimat itu menghantui. Ia menatap jalan di depan rumahnya. Beberapa warga mulai beraktivitas, tapi tidak seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar santai. Semua tampak waspada. Tak lama, suara yang kini terasa mengerikan itu terdengar lagi. Jamu sehat. Pak Darto langsung berdiri, tangannya mengepal. Tidak, hari ini tidak, gumamnya. Ia melangkah keluar, menghadang Ibu Sri yang berjalan mendekat dengan bakul di punggungnya.
"Berhenti, Bu," katanya tegas. Ibu Sri menghentikan langkah. Wajahnya tetap tenang. "Ada apa, Pak?" Pak Darto menatap lurus. Hari ini tidak ada yang beli. Beberapa warga yang mendengar langsung keluar rumah, memperhatikan dari kejauhan. "Pak, jangan mulai lagi," bisik seorang ibu. Namun Pak Darto tidak peduli. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada pembeli terakhir. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Ibu Sri tersenyum tipis. "Bapak yakin?" Pak Darto mengangguk. "Saya sudah tahu semuanya. Ini harus dihentikan." Ibu Sri menatap sekeliling. Warga yang tadi ragu kini semakin gelisah. Ada yang menunduk, ada yang mundur perlahan. "Rezeki orang jangan dihalangi, Pak," ucapnya pelan. "Ini bukan soal rezeki," suara Pak Darto meninggi. "Ini soal nyawa." Tiba-tiba, suara angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berjatuhan, suasana berubah dingin. Seorang pria muda melangkah maju. Namanya Beni. Wajahnya pucat, tapi matanya terlihat gelisah. "Pak, saya butuh jamu itu," katanya pelan. Pak Darto menoleh cepat. "Jangan, Beni." Beni menggelegang. "Saya tidak enak badan sejak kemarin. Badan saya berat." Ibu Sri menatapnya, lalu perlahan menurunkan bakulnya. "Kalau butuh, ambil saja." Pak Darto mendekat, memegang bahu Beni. "Dengar saya, ini bukan jamu biasa." Namun Beni melepaskan tangan itu. "Saya tidak percaya begituan, Pak." Tangannya mengambil gelas yang disodorkan Ibu Sri. Semua menahan napas. Beni meminumnya dalam satu tegukan. Selesai. Sunyi. Pak Darto memejamkan mata. Dadanya sesak. "Kenapa? Kenapa tidak ada yang mau dengar?" bisiknya. Namun belum sempat ia berkata lagi, tiba-tiba Beni terjatuh. "Ben!" teriak seseorang. Tubuh Beni kejang sesaat, lalu diam. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Jeritan pecah di antara warga. Pak Darto mundur perlahan. Wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin," gumamnya. Ibu Sri berdiri tegak, memandang tanpa ekspresi. "Dia bukan pembeli terakhir," katanya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia menoleh ke arah bakul. Masih ada, masih tersisa. Jantungnya berdegup lebih cepat. Berarti masih ada satu lagi. Suaranya bergetar. Warga mulai panik. Beberapa langsung masuk ke rumah menutup pintu rapat-rapat. "Jangan keluar, jangan beli," teriak Pak Darto. Namun ketakutan justru membuat keadaan semakin kacau. Seorang nenek yang terlihat lemah keluar dari rumahnya. Langkahnya pelan, tubuhnya membungkuk. "Bu Sri, saya mau satu," katanya lirih. Pak Darto berlari mendekat. "Mbah, jangan." Nenek itu tersenyum tipis. "Kalau memang waktunya, ya sudah." Kalimat itu membuat Pak Darto terdiam. Ibu Sri menuang jamu terakhir. Gelas itu diserahkan, dan tanpa ragu, nenek itu meminumnya. Habis. Seketika angin berhenti. Sunyi kembali menyelimuti. Ibu Sri mengangkat bakulnya yang kini kosong. Sudah selesai. Pak Darto menatap nenek itu. Tubuhnya masih berdiri, tidak ada tanda apapun. "Tidak, belum," bisiknya. Ibu Sri menoleh. "Tunggu saja." Ia lalu berjalan pergi meninggalkan kerumunan yang masih diliputi ketakutan. Pak Darto berdiri kaku. Ia tahu sesuatu akan terjadi lagi. Dan benar saja, menjelang sore, kabar datang. Nenek itu ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Wajahnya tenang, tapi matanya terbuka lebar, sama seperti korban sebelumnya. Pak Darto terduduk lemas. "Tidak bisa dihentikan," ucapnya pelan. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang semakin jelas. Bukan hanya urutan yang ditentukan, tapi juga rasa takut itu sendiri yang menjadi jalan. Dan tanpa sadar, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya dingin, napasnya berat, seolah sesuatu sedang menunggunya. Besok. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Pak Darto duduk bersandar di dinding kamar. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan. Ia tidak berani memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, suara itu kembali muncul. Memanggil namanya. "Pak Darto." Pelan, serak, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Ia menutup telinganya,
Tapi suara itu tidak hilang, justru semakin dekat. "Kamu berikutnya." Tubuhnya gemetar, nafasnya tidak teratur. Ia tahu ini bukan sekedar mimpi atau perasaan. Sesuatu memang sedang mengincarnya. "Tidak, saya tidak mau," bisiknya lirih. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Darto tersentak. Ia menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdegup keras. Siapa yang datang malam seperti ini? Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan tapi berulang. Dengan langkah ragu, ia berdiri dan berjalan mendekat. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas, seperti seseorang berdiri tepat di balik pintu. Pak Darto menelan ludah. Perlahan ia membuka pintu sedikit. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak menutup kembali, suara itu muncul tepat di samping telinganya. "Jangan tutup." Pak Darto langsung menjerit dan menutup pintu keras-keras. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. "Kamu tidak bisa lari." Suara itu kini terdengar dari dalam rumah. Pak Darto memandang sekeliling. Ruangan terasa sempit. Udara dingin menyelimuti. Tiba-tiba dari sudut ruangan, bayangan hitam muncul. Tidak jelas bentuknya, tapi bergerak perlahan mendekat. "Pergi!" teriak Pak Darto. Bayangan itu tidak berhenti. "Kamu sudah dipilih." Pak Darto memejamkan mata, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ini tidak nyata, ini tidak nyata," ulangnya. Namun saat ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah hilang. Sunyi, seolah tidak pernah ada apa-apa. Pak Darto terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu ini baru awal. Pagi harinya wajahnya tampak pucat. Lingkar hitam di bawah matanya jelas terlihat. Ia keluar rumah dengan langkah lemah. Warga yang melihatnya saling berbisik. "Itu Pak Darto kenapa? Seperti orang sakit." Ia tidak peduli. Pikirannya hanya satu. Hari ini ia tidak boleh menjadi pembeli terakhir. Ia berjalan ke tengah kampung menemui beberapa warga. "Dengar saya," katanya dengan suara serak. "Hari ini jangan ada yang beli jamu itu." Seorang pria menggeleng. "Pak, kemarin saja sudah coba ditahan, tetap ada yang mati." "Karena masih ada yang beli," balas Pak Darto cepat. Seorang ibu menatapnya khawatir. "Kalau tidak beli, nanti bagaimana?" Pak Darto terdiam sejenak. Ia tidak punya jawaban pasti. Namun ia tahu, kalau tetap dibiarkan, korban akan terus bertambah. "Tutup pintu, jangan keluar, jangan dengar suara dia," ucapnya tegas. Warga tampak ragu, tapi ketakutan membuat mereka menurut. Tak lama suara yang ditunggu itu kembali terdengar. "Jamu, jamu sehat." Namun kali ini tidak ada yang keluar. Ibu Sri berjalan perlahan menyusuri gang. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang membeli. Langkahnya berhenti di tengah jalan. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Rumah-rumah tertutup rapat. Sunyi. Senyumnya perlahan memudar. Di kejauhan, Pak Darto berdiri, memperhatikan dengan nafas tertahan. "Berhasil," bisiknya. Namun tiba-tiba, pintu sebuah rumah terbuka perlahan. Seorang anak kecil keluar. Usianya sekitar 7 tahun. Wajahnya polos, matanya kosong. "Bu, saya mau jamu," katanya pelan. Pak Darto langsung berlari. "Tidak, masuk!" Namun anak itu tidak bergerak. Ia tetap berjalan mendekat ke arah Ibu Sri. Ibu Sri menatapnya lalu tersenyum kembali. "Sini, Nak." Pak Darto hampir sampai, tapi langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahan dari belakang. "Jangan!" suaranya melemah. Anak itu menerima gelas dan meminumnya tanpa ragu. Habis. Pak Darto terjatuh berlutut. "Kenapa anak kecil?" bisiknya hancur. Ibu Sri menatap dari kejauhan, matanya dingin. "Tidak ada yang kebetulan, Pak,"
ucapnya pelan. Anak itu berdiri diam beberapa detik, lalu berbalik dan masuk ke rumahnya. Tidak ada yang terjadi saat itu. Namun justru itu yang membuat Pak Darto semakin takut. Ia perlahan bangkit. Tubuhnya terasa semakin lemah. Suara itu kembali terdengar di telinganya. Bukan dia. Nafasnya tercekak. Giliranmu. Pak Darto menutup wajahnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Kini ia mengerti. Seberapapun ia mencoba menghindar, urutan itu tetap berjalan. Dan namanya sudah dipanggil. Sore itu, langit tampak mendung. Awan gelap menggantung rendah, membuat suasana kampung terasa semakin menekan. Pak Darto duduk di dalam rumahnya. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Suara itu masih ada. Giliranmu. Kalimat itu terus berulang, seperti gema yang tak bisa dihentikan. Ia menatap tangannya sendiri, dingin, kaku, seolah bukan miliknya lagi. Kalau aku tidak beli, berarti aku bukan pembeli terakhir, gumamnya. Logika itu sederhana, tapi kenyataannya tidak. Pak Darto bangkit pelan. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus mencoba sesuatu, apapun itu. Langkahnya mengarah ke rumah Pak Lurah, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu menghentikan ini. Pak, kita harus lakukan sesuatu, ucapnya begitu pintu dibuka. Pak Lurah menatapnya heran. Ada apa lagi, Pak Darto? Ini bukan sekedar kematian biasa. Ada yang memilih, ada yang menentukan siapa yang mati. Pak Lurah menghela nafas. Saya juga sudah dengar kabarnya, tapi kita tidak punya bukti. Pak Darto mendekat. Saya lihat sendiri, di sumur belakang rumah Ibu Sri. Ada sesuatu di sana. Wajah Pak Lurah berubah sedikit serius. Maksudnya? Mereka seperti orang-orang yang sudah mati. Banyak sekali. Mereka yang memberi... Pak Lurah terdiam. Kalau kita biarkan, akan terus ada korban. Kita harus tutup tempat itu. Hancurkan kalau perlu. Pak Lurah berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, kita coba malam ini. Harapan kecil muncul di wajah Pak Darto. Malam pun tiba. Beberapa warga berkumpul, membawa alat seadanya, cangkul, kayu, dan senter. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk mencoba. Mereka berjalan bersama menuju rumah Ibu Sri. Suasana terasa berat. Tidak ada yang banyak bicara. Sesampainya di sana, rumah itu tampak gelap seperti biasa. Tidak ada tanda kehidupan. Langsung ke belakang, bisik Pak Darto. Mereka bergerak perlahan menuju sumur tua itu. Begitu sampai, hawa dingin langsung menyambut. Beberapa warga langsung merinding. Cepat saja, Pak, kata salah satu dari mereka. Pak Lurah mengangguk. Tutup sumur ini, timbun kalau bisa. Dua orang mulai menggali tanah di sekitarnya. Yang lain bersiap dengan kayu untuk menutup lubang. Namun saat cangkul pertama menghantam tanah, tiba-tiba terdengar suara. Jangan! Semua langsung berhenti. Siapa itu? Tanya Pak Lurah tegas. Tidak ada jawaban. Lalu suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih banyak. Jangan! 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 Suara itu seperti datang dari dalam sumur. Salah satu warga mundur. Pak, ini tidak beres. Pak Darto menggenggam tangannya erat. Lanjutkan. Cangkul kembali diayunkan. Namun kali ini, tanah yang tergali bukan tanah biasa, melainkan sesuatu yang lembek dan berbau. Salah satu warga menyorotkan senter, dan mereka semua membeku. Di dalam tanah itu, terlihat potongan tangan. Manusia. Astagfirullah, seseorang berbisik gemetar. Belum sempat mereka bereaksi, tanah di sekitar sumur mulai bergerak. Seperti ada yang mendorong dari bawah. Menjauh, teriak Pak Lurah. Semua mundur panik. Dari dalam sumur muncul jeritan, banyak sekali, bersahutan. Tidak bisa, dihentikan. Angin berputar kencang, debu beterbangan. Tiba-tiba, sosok Ibu Sri muncul di belakang mereka. Sudah saya bilang, jangan diganggu, ucapnya dingin. Pak Darto menoleh. Ini harus dihentikan. Ibu Sri menggeleng pelan. Sudah terlambat.
Pak Lurah maju. Ini melanggar. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba tubuhnya terhuyung. Ia memegang dadanya. Wajahnya pucat. "Pak!" teriak warga. Pak Lurah jatuh ke tanah. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, sama seperti korban lainnya. Semua orang panik. "Dia tidak minum jamu!" teriak seseorang. Pak Darto membeku. Benar, Pak Lurah tidak membeli, tidak minum, tapi tetap mati. Ibu Sri menatap mereka satu persatu. "Kalian pikir harus minum dulu?" Senyumnya tipis, tapi penuh ancaman. "Kalau sudah ditandai, tetap akan diambil." Pak Darto mundur pelan, tubuhnya gemetar hebat. "Berarti tidak ada cara?" bisiknya. Ibu Sri menatapnya lebih lama. "Ada." Semua terdiam. "Terima saja," lanjutnya pelan. Kalimat itu menghantam seperti petir. Warga yang tersisa langsung bubar. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama. Pak Darto berdiri sendiri di dekat sumur itu. Suara di dalam sumur masih terdengar. Lebih pelan, tapi jelas. "Besok." Ia menutup telinganya, tapi tidak berguna. Kini ia benar-benar mengerti. Bukan hanya pembeli terakhir, bukan hanya yang minum, tapi siapapun yang sudah ditandai tidak akan bisa lari. Dan sekarang, tandanya ada padanya. Pagi datang dengan udara yang terasa lebih berat. Tidak ada lagi suara obrolan santai di kampung. Semua orang memilih diam, seolah takut menarik perhatian sesuatu yang tidak terlihat. Pak Darto terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dadanya sesak, nafasnya pendek. Ia mencoba duduk, namun rasa nyeri tiba-tiba menjalar dari leher ke punggung. Erangnya pelan. Tangannya refleks menyentuh bagian belakang leher. Saat diraba, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti benjolan kecil. Dengan langkah tertatih, ia menuju cermin di kamar. Tangannya gemetar saat mengambil kaca kecil untuk melihat bagian belakang lehernya. Dan saat itu, jantungnya seakan berhenti. Di sana, ada tanda. Bentuknya seperti lingkaran hitam dengan garis-garis tipis menyerupai akar yang menjalar ke kulit sekitarnya. "Apa ini?" bisiknya. Tiba-tiba, suara itu kembali muncul. Sudah ditandai. Pak Darto menjatuhkan kaca. Nafasnya memburu. Tidak. Ia mundur perlahan hingga menabrak dinding. Tubuhnya lemas. Ia tahu sekarang, ini bukan lagi ancaman. Ini kepastian. Dengan sisa tenaga, ia keluar rumah. Ia harus menunjukkan ini pada seseorang, siapapun. Di jalan, beberapa warga melihatnya dengan tatapan aneh. "Pak Darto kenapa?" bisik seorang ibu. Wajahnya pucat, matanya merah, langkahnya goyah. Ia berhenti di depan rumah Bu Rini. "Bu, lihat ini," katanya sambil membalikkan badan. Bu Rini mendekat ragu. Saat melihat tanda itu, ia langsung menutup mulutnya. "Ya Allah, itu apa, Pak?" "Saya tidak tahu," jawabnya lemah. "Tapi ini sejak tadi pagi." Bu Rini mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah takut. "Maaf, Pak, saya harus masuk," katanya terbata lalu buru-buru menutup pintu. Pak Darto terdiam. Satu persatu harapan mulai hilang. Ia berjalan lagi, mencoba mencari orang lain. Namun reaksi yang sama ia dapatkan. Takut, menjauh, menghindar. Seolah ia bukan lagi manusia biasa. Di ujung jalan, ia melihat Ibu Sri berjalan seperti biasa. Bakul jamu masih di punggungnya. Langkah Pak Darto terhenti. Untuk beberapa detik, mereka saling menatap. Lalu perlahan Pak Darto mendekat. "Apa ini?" tanyanya langsung, suaranya serak. Ibu Sri menatap lehernya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Itu tanda panggilan," jawabnya tenang. "Hilangkan," kata Pak Darto cepat. "Kalau ini dari kamu, hilangkan." Ibu Sri menggeleng pelan. "Bukan saya yang memberi." "Lalu siapa?" suaranya meninggi. Ibu Sri mendekat sedikit. "Yang di bawah." Pak Darto terdiam. Dadanya terasa semakin sesak. "Kalau sudah ada tanda, tinggal menunggu," lanjutnya.
Pak Darto menggeleng keras. "Tidak, saya tidak mau mati seperti mereka." "Tidak ada yang mau," balas Ibu Sri singkat. Hening sejenak. "Kalau saya tidak beli jamu hari ini?" tanya Pak Darto. Ibu Sri menatapnya dalam. "Tidak berpengaruh." Jawaban itu seperti menghancurkan segalanya. Pak Darto mundur satu langkah. "Jadi tidak ada jalan keluar?" Ibu Sri terdiam sejenak, lalu berkata pelan. "Ada satu." Harapan kecil muncul di mata Pak Darto. "Apa?" Ibu Sri menoleh ke arah sumur, meski mereka sedang jauh dari sana. "Gantikan." Pak Darto mengernyit. "Apa maksudmu?" "Berikan satu nama sebagai pengganti," ucapnya pelan. Darah Pak Darto terasa dingin. "Kamu bisa selamat kalau ada yang menggantikan posisimu." Pak Darto terdiam lama. Kata-kata itu berputar di kepalanya. "Maksudmu, saya harus mengorbankan?" potong Ibu Sri. Sunyi. Angin berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk. Pak Darto menatap tanah. Pikirannya kacau. "Tidak," katanya akhirnya. "Saya tidak akan melakukan itu." Ibu Sri tersenyum tipis. "Semua orang bilang begitu di awal." Pak Darto mengangkat wajahnya. "Saya bukan kamu." Untuk pertama kalinya, ekspresi Ibu Sri berubah sedikit. Bukan marah, tapi seperti mengingat sesuatu. "Dulu, saya juga bilang begitu," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat Pak Darto terdiam. Ada sesuatu di balik wajah tenang itu, sesuatu yang lebih dalam. Namun sebelum ia sempat bertanya, Ibu Sri sudah berbalik dan berjalan pergi. Pak Darto berdiri sendiri di tengah jalan. Tangannya perlahan menyentuh tanda di lehernya. Rasa nyeri itu semakin kuat. Suara itu kembali terdengar. Waktu habis. Pak Darto menutup mata. Nafasnya berat. Ia tahu pilihannya tinggal dua. Menunggu kematian atau menjadi seperti Ibu Sri. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai ragu dengan pilihannya sendiri. Sore menjelang malam, langit berwarna kelabu. Angin berembus pelan, membawa rasa dingin yang tidak biasa. Pak Darto duduk di dalam rumahnya, menunduk, menatap lantai tanpa berkedip. Tanda di lehernya semakin terasa sakit. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Waktu habis. Suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas. Tidak lagi samar, tapi seperti berbisik tepat di telinganya. Pak Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya berat. "Aku tidak mau," bisiknya. Namun bayangan wajah-wajah di dalam sumur itu terus muncul. Mata mereka yang kosong, mulut yang bergerak tanpa suara. Dan kata-kata Ibu Sri terngiang kembali. "Gantikan." Ia menggeleng pelan. Tidak, itu bukan jalan. Tapi tubuhnya semakin lemah. Dadanya terasa sesak. Setiap tarikan napas seperti ditarik paksa. Ia tahu waktu tidak banyak. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa di luar rumah. Pak Darto tersentak. Ia mengenali suara itu. Anak yang kemarin minum jamu. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar. Di depan rumah, anak itu sedang bermain sendiri, tertawa kecil sambil berlari-lari. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Darto memperhatikannya dengan tatapan kosong. "Kenapa dia masih hidup?" gumamnya. Tiba-tiba, anak itu berhenti, perlahan menoleh ke arah Pak Darto. Tatapannya berubah, kosong. Senyumnya hilang. "Bukan aku," katanya pelan. Pak Darto membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Anak itu mendekat beberapa langkah. "Aku cuma lewat." Hening. "Yang dituju, kamu," lanjutnya. Pak Darto mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Siapa kamu?" bisiknya. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lagi, lalu berbalik dan berlari pergi, seolah kembali menjadi anak biasa. Pak Darto terduduk lemas. Kini tidak ada lagi keraguan. Semua ini nyata, dan dirinya memang target berikutnya. Malam semakin gelap. Pak Darto kembali ke dalam rumah.
Ia duduk di kursi kayu, menatap kosong ke depan. Pikirannya kacau. Jika ia tidak melakukan apa-apa, ia akan mati. Jika ia mengikuti jalan itu, ia harus mengorbankan orang lain. Tangannya mengepal. Apakah semua ini memang harus seperti ini? Gumamnya. Tiba-tiba, bayangan wajah seseorang muncul di pikirannya. Seorang pemuda pendatang yang baru tiba beberapa hari lalu, tinggal sendirian, tidak terlalu dikenal warga. Pikiran itu datang begitu saja dan tidak pergi. Pak Darto langsung berdiri. Tidak boleh. Tapi langkahnya justru bergerak menuju pintu. Ia membuka perlahan. Angin malam menyambut. Di kejauhan, rumah pemuda itu terlihat gelap. Pak Darto menatap ke arah sana. Tanda di lehernya terasa panas. Cepat. Bisikan itu terdengar lagi. Ia menutup mata. Ini salah, namun tubuhnya terus melangkah. Setiap langkah terasa berat, tapi tidak bisa dihentikan. Seolah ada yang menariknya. Sesampainya di depan rumah itu, ia berhenti. Tangannya terangkat hendak mengetuk, tapi tertahan. Napasnya memburu. Kalau aku lakukan ini, aku sama saja, bisiknya. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka sedikit. Pemuda itu muncul, wajahnya bingung. "Pak, ada apa malam-malam?" Pak Darto terdiam, mulutnya terasa kering. Kata-kata tidak keluar. Pemuda itu melangkah keluar sedikit. "Pak sakit? Wajah Bapak pucat sekali." Pak Darto menatapnya. Lama. Lalu perlahan, tangannya turun. Ia mundur satu langkah. Tidak apa-apa," katanya pelan. Pemuda itu terlihat heran. "Yakin, Pak?" Pak Darto mengangguk lemah. "Maaf, saya salah rumah." Ia berbalik. Langkahnya cepat menjauh. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku tidak bisa," bisiknya. Di belakangnya, pintu rumah itu tertutup kembali. Namun saat Pak Darto berjalan pulang, suara itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih marah. Kenapa ditolak? Pak Darto menutup telinganya. "Aku tidak mau jadi pembunuh." Tiba-tiba, tubuhnya terhuyung. Ia jatuh berlutut di tengah jalan. Tanda di lehernya terasa seperti terbakar. "Ah!" teriaknya. Dari kejauhan, bayangan hitam mulai bermunculan di sekitar jalan. Tidak jelas bentuknya, tapi semakin mendekat. Suara bisikan berubah menjadi jeritan. Harus diganti. Pak Darto menggenggam tanah. Napasnya tersengal-sengal. Ia menatap ke depan dengan mata penuh air. "Kalau memang harus mati, biar aku saja." Kalimat itu keluar dengan sisa kekuatannya. Sekejap, semua suara berhenti. Bayangan itu menghilang. Sunyi kembali turun. Pak Darto terjatuh lemas ke tanah. Namun di dalam hatinya, ia tahu keputusan itu belum selesai. Dan sesuatu sedang menunggu jawabannya. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya matahari mulai menyentuh atap-atap rumah, tapi tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Kampung itu masih diliputi rasa takut yang belum hilang. Pak Darto terbangun di atas tanah dingin di pinggir jalan. Tubuhnya terasa lemah, namun pikirannya justru lebih jernih dari sebelumnya. Ia mengingat semuanya. Bisikan, bayangan, pilihan yang hampir ia ambil, dan keputusan yang akhirnya ia ucapkan. "Biar aku saja." Ia perlahan bangkit. Tangannya menyentuh leher. Tanda itu masih ada. Namun kini terasa berbeda. Bukan lagi panas menyakitkan, melainkan dingin yang dalam, seolah menunggu sesuatu. Pak Darto menatap ke arah rumah Ibu Sri. Wajahnya berubah tegas. "Kalau ini harus berakhir, ya di sana," gumamnya. Langkahnya pelan tapi pasti. Saat ia sampai, Ibu Sri sudah berdiri di depan rumah, seolah sudah tahu ia akan datang. "Sudah memilih?" tanyanya tenang. Pak Darto mengangguk. "Saya tidak akan mengorbankan siapapun." Ibu Sri menatapnya lama. "Berarti kamu siap?"
Kalau itu satu-satunya cara, jawab Pak Darto. Hening sejenak. Angin berembus pelan. Kalau begitu, ikut saya, ucap Ibu Sri. Mereka berjalan ke belakang rumah, menuju sumur tua itu. Suasana di sana terasa lebih gelap dari biasanya, meski matahari sudah mulai naik. Pak Darto berdiri di tepi sumur, nafasnya berat. Dari dalam, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat. Sudah datang. Pak Darto menutup mata sejenak. Ia menguatkan diri. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Ibu Sri menunjuk ke dalam sumur. Turun. Pak Darto menatapnya. Dan setelah itu, Ibu Sri tidak langsung menjawab. Tidak ada yang kembali. Kalimat itu terasa dingin. Namun Pak Darto tidak mundur. Ia mengangguk pelan. Dengan hati-hati, ia memegang bibir sumur dan mulai menurunkan tubuhnya. Kakinya mencari pijakan di dinding yang licin. Semakin turun, udara semakin dingin. Gelap mulai menelan cahaya. Suara bisikan semakin jelas. Pengganti. Pak Darto menahan nafas. Kakinya akhirnya menyentuh dasar. Namun yang ia rasakan bukan air, melainkan sesuatu yang lembek. Ia membuka mata, dan seketika tubuhnya membeku. Di bawahnya, bukan tanah, melainkan tumpukan tubuh. Wajah-wajah yang pernah ia lihat. Pak Wiryo, Raka, Arman, dan banyak lagi. Mata mereka terbuka, menatapnya. Terima kasih. Suara itu terdengar bersamaan. Pak Darto gemetar. Air matanya jatuh. Maafkan saya, bisiknya. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di antara tubuh-tubuh itu. Bayangan hitam yang lebih besar dari sebelumnya muncul perlahan. Tidak berbentuk jelas, tapi terasa hidup. Sudah waktunya. Suara itu bergema. Pak Darto menutup mata. Saya tidak akan lari lagi. Bayangan itu mendekat. Dingin menyelimuti tubuhnya. Perlahan ia merasakan sesuatu menariknya ke bawah. Seolah tubuh-tubuh itu hidup kembali, meraih dan menahannya. Namun anehnya, ia tidak melawan. Wajahnya justru tenang. Di atas, Ibu Sri berdiri diam, menatap ke dalam sumur. Tidak ada ekspresi, hanya diam. Suara dari bawah perlahan mereda, hingga akhirnya sunyi. Beberapa saat kemudian, angin berembus pelan. Ibu Sri mengangkat bakulnya, lalu berbalik. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia tidak berkeliling. Kampung terasa berbeda. Tidak ada lagi kabar kematian. Tidak ada lagi bisikan di malam hari. Sumur itu kembali sunyi. Warga mulai berani keluar rumah. Meski masih menyimpan trauma, perlahan kehidupan kembali berjalan. Namun perubahan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, seorang ibu muda terlihat berjalan di ujung gang, menggendong bakul. Langkahnya pelan, wajahnya pucat. Jamu, jamu sehat. Suara itu terdengar lagi. Beberapa warga menoleh. Wajah mereka langsung berubah tegang. Di belakang rumahnya, sumur tua itu kembali berbisik. Pelan, hampir tak terdengar. Belum selesai. Dan di dalam gelapnya, sesuatu bergerak, menunggu, mencari pengganti berikutnya.